Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu sedang semua Tuhan yang saya kasihi. Oleh karena anugerah Tuhan, puji Tuhan kita bisa kembali boleh dipertemukan Tuhan meskipun secara online seperti ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Keluarga kami masing-masing sidang jemaat-Mu di GWI Blondo ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, dan saat ini Tuhan kami kembali mau belajar firman Tuhan sama-sama. Biarlah Roh Kudus yang boleh membimbing kami, mengajari kami, agar kami boleh semakin kuat dan teguh, semakin mengenal Engkau, kehendak dan rencana-Mu, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 19. Kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 19. Saya akan membacakan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'
Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat. Amin." Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema yang saya ajak untuk kita renungkan pagi ini bersama-sama adalah mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19 ini, saya menemukan setidaknya ada 2 kebenaran yang kalau saya dan kita hidupi, kita imani, maka saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan terus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Apakah kedua kebenaran itu? Yang pertama, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan jikalau kita menyadari betul bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memulihkan hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita menyadari betul bahwa hanya Tuhan, hanya Allah satu-satunya yang bisa memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita melihat pengalaman yang dialami oleh Panglima Raja Aram yang dikisahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapakah Naaman ini? Dia seorang panglima kerajaan Aram. Dia seorang, Alkitab mencatat, dia seorang yang terpandang. Dia seorang petinggi, dia seorang kepercayaan raja, petinggi kerajaan Aram. Dia seorang yang terbiasa dihormati. Dia seorang yang menjadi kesayangan Raja Aram waktu itu. Kenapa dia menjadi kesayangan Raja Aram? Karena dia seorang yang selalu menang di dalam setiap peperangan yang dia pimpin. Itulah yang membuat Naaman ini menjadi kesayangan raja. Karena dia selalu berhasil di dalam pekerjaannya memimpin peperangan. Ibu bapak saudara yang saya kasih dalam Tuhan, boleh dikatakan kesuksesan secara karir di dalam kehidupan Naaman itu dia alami, itu dia dapatkan. Dia seorang terpandang, dia seorang kesayangan raja, dia seorang petinggi, dia seorang yang berhasil di dalam pekerjaannya, yaitu sebagai seorang panglima. Kemanapun dia berperang, dia berhasil. Tapi ada satu masalah, dia punya penyakit, yaitu kusta. Alkitab mengatakan bahwa dia berpenyakit kusta. Ayat 1 dan 2 di sini dikatakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram
Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Sakit kusta. Ya, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apapun yang dimiliki Naaman, populer, ketenaran, jabatan, menjadi kesayangan raja, dihormati, keberhasilan di dalam karir sebagai seorang panglima, ternyata itu tidak ada apa-apanya atau tidak bisa dia nikmati ketika dia mengalami yang namanya sakit kusta. Dan ternyata Tuhan punya rencana dalam hidup Naaman ini. Tuhan mau agar Naaman ini mengenal siapa Allah yang benar melalui apa yang terjadi dalam hidupnya. Melalui sakit penyakit kusta yang dia alami ini, Tuhan mau memimpin dia, Tuhan mau membawa dia agar Naaman mengenal siapa Allah yang benar. Ibu bapak yang saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, perjalanan kita setiap hari, saya dan bapak ibu saudara, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, siapapun kita, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari yang namanya Tuhan mau agar kita semakin mengenal Allah yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, satu hal yang harus kita ingat dan renungkan adalah melalui yang kita alami ini, Tuhan mau apa? Tuhan kehendaki apa? Kita belajar apa dari Tuhan? Kira-kira seperti itu. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, dan puji Tuhan ketika Naaman mengalami sakit kusta seperti itu, Tuhan memakai seorang gadis kecil Israel untuk menceritakan, untuk memberitahu bahwa ada solusi, ada jalan keluar, ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman ini. Gadis Israel ini, dia sebagai seorang, sebenarnya boleh dikatakan dia hanya sebagai pembantu saja. Dia hanya sebagai seorang budak saja di rumah Naaman. Karena waktu itu pernah Israel menjadi tawanan, dan salah satunya gadis kecil yang menjadi pembantu, menjadi budak atau hamba nyonya Naaman, menjadi pembantunya istrinya bapak Naaman ini. Nah, si gadis kecil Israel ini, karena kasihnya yang besar, itu yang mendorong dia sehingga dia menceritakan kepada nyonyanya, kepada bosnya, kepada pimpinannya. Kira-kira seperti ini ya, Bu, ada loh yang bisa menyembuhkan Bapak, bisa menyembuhkan Tuhan. Ada seorang nabi di Israel. Coba kalau Bapak menemui dia, pastilah Bapak akan disembuhkan. Kira-kira seperti itu. Sesederhana itu. Seorang budak, seorang tawanan, tapi tidak minder, tidak menjadi takut untuk menceritakan kasih Tuhan. Ini anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang kita bisa pelajari dari seorang gadis Israel yang kecil ini adalah siapapun kita bisa menceritakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Kita bisa menceritakan cinta kasih Tuhan kepada siapapun yang membutuhkan, dimanapun kita berada. Tidak persoalan apakah kita seorang pembantu, apakah kita seorang yang tidak terpandang. Tidak perlu menunggu kita menjadi seorang yang besar, tidak perlu menunggu kita menjadi seorang yang kaya, seorang yang dihormati, yang dipandang, barulah kita boleh bersaksi atau menceritakan cinta kasih Tuhan. Tidak perlu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang pasti dari Naaman tadi kita belajar satu hal, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa, yang menjadi sumber pemulihan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan pergumulan, mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan, mungkin kesulitan hidup, mungkin kekurangan, atau mungkin hal-hal yang lain, pergumulan itu Tuhan punya rencana agar saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah itu. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan Naaman.
Ini akan menjadi jalan. Penyakit kusta ini akan menjadi satu jalan buat Naaman menjadi mengerti nanti siapa sebenarnya Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kepadanya dia bisa berbakti, yang kepadanya dia bisa mengabdikan seluruh hidupnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Yang kedua, saya dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan jikalau kita bersedia diuji karakternya oleh Tuhan. Diuji karakternya oleh Tuhan. Tuhan dari dulu sampai sekarang selalu mencari anak-anaknya yang karakternya menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan ingin memulihkan orang itu. Tuhan ingin memberkati orang itu. Tuhan ingin mengangkat orang itu. Setiap orang-orang yang karakternya teruji, yang karakternya berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu pakai, Tuhan selalu berkati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan Naaman. Secara singkatnya, Naaman ini mendengar apa yang disampaikan oleh hamba istrinya, yaitu si gadis perempuan Israel ini. Dia diminta kalau mau sembuh datang ke Israel, temui ada nabi di sana yang akan dipakai Tuhan menyembuhkan dia. Singkatnya dia berangkat ke sana dan dia membawa persembahan yang cukup besar karena dia seorang petinggi, dia seorang kepercayaan raja. Alkitab mencatat yang dia bawa itu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Saya hitung-hitung ya Bapak Ibu ya. Hanya dari 3 item ini, hanya emas yang 6.000 sikal itu saja. Kalau dinominalkan sekarang, saya hitung-hitung 1 sikal emas itu seberapa, kemudian 6.000 sikal itu. Kalau dirupiahkan sekarang sesuai dengan gram, harga emas 1 gramnya sekarang, kurang lebih kira-kira 1,8 triliun. Waduh, 1.800 miliar. 1.800 miliar yang dia persiapkan sebagai persembahan jikalau nanti sampai di Israel dia disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya dia berangkat ke Samaria. Secara singkat dia sampai di rumah Nabi Elisa, tetapi disitulah karakternya mulai teruji. Ketika Nabi Elisa tidak menjumpai, dengan sengaja tidak menjumpai Naaman, tapi Nabi Elisa menyuruh pembantunya, menyuruh hambanya saja menyampaikan pesan supaya Naaman mandi di sungai Yordan, membenamkan tubuhnya 7 kali sehingga dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa reaksi Naaman ketika mendapatkan pesan dari hamba Tuhan ini? Naaman pulang dengan hati yang gusar. Dia tersinggung, dia merasa tidak dihargai, dia kecewa. Dia mengatakan setidak-tidaknya dia temui dong saya ini pembesar, saya ini pejabat, saya ini datang dari kerajaan yang lain. Ini siapa dia ini? Kok berani-beraninya memperlakukan saya seperti itu? Egonya muncul. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi justru itulah yang Tuhan mau, yaitu egonya mau dihabiskan, egonya mau dikikis, kesombongan, kemegahan dirinya mau dilepaskan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Nabi Elisa mau menyampaikan begini. Apakah Nabi Elisa itu seorang Nabi Tuhan yang sombong? Tentu saja bukan. Apakah Nabi Elisa seorang yang tidak menghargai siapapun yang minta dilayani? Bukan. Tapi Nabi Elisa mau menyampaikan pesan kepada Naaman ini bahwa di hadapan Allahnya orang Israel, semua orang sama berharganya. Semua orang sama. Tidak ada yang patut dihargai lebih karena dia petinggi, karena dia kesayangan raja, karena dia seorang yang terpandang, lalu dia diperlakukan istimewa. Tidak. Itu yang pesan Tuhan yang mau disampaikan oleh Nabi Elisa. Puji Tuhannya, para pegawainya Naaman ini memberikan masukan kepada Naaman. Mereka melihat tuannya tersinggung, mereka melihat tuannya tidak bisa menerima, mereka memberikan masukan. Sebagai seorang pegawai yang baik, mereka mengatakan, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara atau hal yang sulit bagimu, tapi supaya engkau sembuh, bukankah Bapak harus melakukannya? Apalagi ini,
Bapak hanya disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Akhirnya Naaman bisa menguasai diri, pikirannya kembali jernih, akhirnya dia lakukan. Dia membenamkan tubuhnya 7 kali di Sungai Yordan. Bapak Ibu, kalau kita berpikir secara teknis, tentulah Naaman tidak tahu nanti kalau sudah sampai di Israel, apa yang akan dia lakukan di sana. Dia tahunya setelah ketemu dengan hambanya Nabi Elisa, yaitu dia disuruh mandi. Coba kita bayangkan, dia sakit kusta, badannya ada borok-boroknya, padahal dia datang dengan pakaian kebesaran sebagai seorang panglima kerajaan Aram, tapi dia harus mandi, disuruh mandi di Sungai Yordan. Tidak mungkin dia mandi di Sungai Yordan dia lengkap pakai baju, tidak mungkin. Dia pasti harus melepaskan jubahnya ini, kemudian bahkan para prajuritnya bisa saja akhirnya melihat borok, melihat luka, melihat sesuatu yang menjijikkan yang selama ini ada dalam tubuhnya. Dia harus melepaskan jubahnya, membenamkan tubuhnya, mandi di Sungai Yordan, disaksikan oleh para anak buahnya, para prajuritnya. Apa yang menjadi perenungan kita di situ? Ketika Naaman mau dipulihkan oleh Tuhan, dia harus melepaskan segala sesuatu yang selama ini menjadi kebanggaan dirinya. Jubahnya kah? Dia harus merelakan para prajuritnya melihat kekurangan dirinya selama ini. Tapi itu justru satu-satunya jalan untuk dia bisa dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, begitu dia membenamkan dan mandi 7 kali di Sungai Yordan, yang terjadi Alkitab mengatakan, maka kulitnya kembali seperti kulit seorang anak, menjadi tahir, menjadi bersih, menjadi sembuh dari sakit penyakit kusta yang dia alami selama ini. Di mana ada ketaatan, di mana ada ketundukan, dia lakukan persis seperti pesan Nabi Elisa, maka di sana ada pertolongan Tuhan, di sana ada mukjizat, di sana ada keajaiban, di sana ada Tuhan menolong, Tuhan memulihkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini yang kita bisa pelajari. Ketika Tuhan menguji karakter kita, biarlah kita melepaskan segala kesombongan, segala kemegahan, segala sesuatu yang bisa saja kita anggap menjadi sesuatu yang membuat kita bisa, saya ini seorang yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya, apapun keberhasilan kita, seperti yang dialami oleh Naaman tadi. Meskipun dia belum mengenal Tuhan, ketika dia menang dalam setiap peperangan, Alkitab mencatat, Tuhanlah yang memberi kemenangan. Oleh Tuhan, Tuhan memberi kemenangan kepada Naaman setiap kali dia melakukan peperangan. Jadi bukan karena ketangkasan, bukan karena kecanggihan, dan bukan karena kekuatan Naaman sebagai seorang prajurit, sebagai seorang panglima, makanya kerajaannya selalu menang. Bukan. Tapi karena Tuhan, Allah sendiri, Allah yang benar itu. Maka selanjutnya apa yang terjadi? Setelah Naaman dipulihkan oleh Tuhan. Nah, inilah proklamasi iman Naaman. Akhirnya Naaman berkata di ayat yang ke-15. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia akhirnya mengenal siapa Allah yang benar. Dan dia akhirnya minta izin kepada Nabi Elisa. Karena sekarang saya sudah mengenal Tuhan yang benar, maka kiranya Tuhan mengampuni saya. Karena nanti saya kembali ke kerajaan Aram, karena tugas saya sebagai pengawal atau pengapit raja. Kalau raja nanti akan kembali beribadah ke kuil Rimon, dewa sesembahannya mereka, karena tugas saya harus ikut untuk sujud menyembah. Kiranya Tuhan mengampuni saya. Tapi hati, imanku, kepercayaanku bukan lagi ke dewa sana itu, tapi sudah kepada Allahnya Israel. Kira-kira seperti itu permohonannya Naaman waktu itu. Dan Nabi Elisa mengatakan, jadilah kiranya seperti itu. Pergilah dengan selamat. Bahasanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Naaman yang dulunya kecewa, Naaman yang dulunya sempat tersinggung, Naaman yang dulunya sempat gusar dan sakit hati, merasa tidak dihargai, merasa tidak dipandang,
yang selama ini dia sebagai seorang petinggi, dia sebagai seorang kesayangan raja, sudah terbiasa mendapat yang namanya penghormatan, tapi dengan sikap Nabi Elisa seperti itu dia tersinggung sekali. Tapi justru itulah yang menguji karakternya dia. Dia harus tunduk bahwa kesembuhan itu datangnya bukan dari luar Israel. Nabi Elisa mau menyampaikan bahwa kesembuhan yang akan dialami oleh si Naaman ini datangnya dari Allahnya orang Israel, sehingga datangnya dari Israel bukan dari luar Israel. Itu yang mau disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya Naaman bisa mengerti hal itu. Tidak ada yang dia sombongkan lagi sama sekali. Bahkan pemberiannya itu pun, harta yang dia bawa, persembahan yang dia bawa itu, Nabi Elisa tidak menerimanya. Meskipun dia dibujuk-bujuk, Nabi Elisa tidak menerimanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 1,8 triliun lebih. Itu luar biasa banyaknya. Tapi Nabi Elisa sebagai seorang hamba Tuhan yang berintegritas, dia tidak mengkomersialkan, dia tidak menjual, dia hanya mau menanamkan bahwa anugerah Tuhan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Amin Bapak Ibu. Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Itu yang Nabi Elisa mau tanamkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apapun kesulitan yang kita alami hari-hari ini, masa pandemi yang masih berkepanjangan tentu berdampak buat kehidupan kita. Tapi mari kita tetap berharap dan mengandalkan Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Allah yang sanggup berperkara dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Apapun kesulitan kita. Mungkin kita tidak mengalami sakit kusta seperti Naaman yang disampaikan di sini. Tapi kesulitan kita adalah hal-hal yang lain. Pergumulan ekonomi misalnya, pergumulan yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain. Mari kita terus mengandalkan Allah yang kita sembah, Allahnya Israel, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengerti akan segala keadaan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mari kita semakin bergantung, mari kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali belajar dari firman-Mu. Kami belajar dari Naaman. Tuhan mengingatkan kami bahwa pemulihan satu-satunya datangnya hanya dari Tuhan sendiri. Dan apapun keberhasilan kami selama ini, semuanya itu bukan karena kekuatan dan kemegahan kami, bukan karena ketangkasan, bukan karena kesanggupan, bukan karena kebolehan kami, tapi semata-mata hanya karena Tuhan yang memberikan keberhasilan, sehingga tidak ada yang perlu kami sombongkan, dan Tuhan sendiri yang menjadi satu-satunya sumber pemulihan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam hidup kami, Tuhan hanya sekedar menguji karakter kami. Karena Tuhan ingin menemukan kami berkenan kepada Tuhan. Kami kedapatan benar-benar merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Engkau. Tidak ada yang kami sombongkan. Segala kemegahan diri kami, Tuhan kikis habis. Segala kesombongan kami yang tersembunyi, Tuhan kikis habis ya Bapa. Seperti Naaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu di GWI Belondo ini. Engkau tahu pergumulan setiap sidang jemaat-Mu Bapa. Engkau tahu pergumulan setiap pribadi, lepas pribadi. Tuhan, biarlah Engkau Gembala Agung kami. Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan, meneguhkan. Engkau yang memimpin kami, membawa kami kepada pengalaman yang membuat kami semakin mengenal Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati gereja-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga kami sebagai sidang jemaat-Mu di GWI Belondo. Tuhan berkati, kuatkan, teguhkan semuanya ya Bapa. Biarlah kami semakin beriman, semakin berpengharapan kepada Kristus di masa-masa sulit seperti sekarang ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan Yesus, akhirnya selamat hari Minggu. Salam buat keluarga kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.